Sebelum dunia mengenal mobil listrik dengan sistem penggerak AWD yang dikendalikan oleh komputer super cepat, sebenarnya Nissan sudah lebih dulu memperkenalkan sebuah teknologi yang mampu mengubah cara kerja sistem AWD secara drastis sejak tahun 1987. Dan teknologi itu bernama ATESA. Yang mana ATESA itu sendiri singkatan dari Advanced Total Traction Engineering System for All Terrain. Buat sebagian orang, ATESA mungkin hanya dikenal sebagai sistem penggerak 4 roda yang digunakan pada Nissan Skyline GT-R. Namun buat para insinyur otomotif, sistem ini merupakan salah satu lompatan teknologi yang paling revolusioner yang pernah lahir dari Jepang. Di mana semua ini berawal ketika tahun 1980-an, ketika Nissan sedang mencari solusi untuk meningkatkan traksi mobil berperforma tinggi tanpa mengorbankan karakter berkendara khas mobil sport. Pada masa itu, sebagian besar sistem all-wheel drive bekerja secara permanen dengan membagi tenaga ke roda depan dan belakang setiap saat. Walaupun desain AWD konvensional tersebut memang menghasilkan traksi yang baik, tetapi karena sifat AWD-nya itu permanen, hal ini juga tentu aja akan menambah bobot awal ketika mobil pertama dijalankan. Lalu tentu aja meningkatkan gesekan mekanis yang berada di sistem penggerak dan membuat respon kemudi terasa kurang responsif dibandingkan mobil penggerak roda belakang. Karena permasalahan itu, para insinyur Nissan kemudian mengambil desain yang berbeda terhadap sistem AWD ini. Karena Nissan pada saat itu selalu bertanya-tanya kenapa sebuah mobil harus selalu menggunakan 4 roda penggerak, jika sebagian besar waktu mobil biasanya akan hanya melaju di jalan yang memiliki daya cengkeram tinggi dengan kecepatan rendah. Dari pertanyaan sederhana inilah lahir konsep ATESA yang menjadikan mobil tetap berkarakter rear-wheel drive dalam kondisi normal, namun mampu berubah menjadi all-wheel drive hanya dalam sepersekian detik ketika traksi tambahan benar-benar dibutuhkan. Dan konsep tersebut pertama kali diwujudkan melalui sistem ATESA ITS atau Electronic Torque Split yang diperkenalkan pada Nissan Skyline GT-R R32 tahun 1989. Dan sistem ini memanfaatkan komputer elektronik, sensor kecepatan roda, sensor percepatan, hingga aktuator hidrolik untuk mengatur pembagian tenaga secara otomatis. Pada zamannya teknologi seperti ini tergolong sangat maju, karena sebagian besar mobil performa tinggi saat itu masih mengandalkan sistem mekanis tanpa kendali elektronik yang kompleks. Dengan penemuan ini, keberhasilan Skyline GT-R R32 yang langsung mendominasi berbagai ajang balap, termasuk JGTC, membuat nama ATESA semakin dikenal di seluruh dunia. Sejak saat itu juga, Nissan akhirnya terus menyempurnakan teknologinya melalui ATESA ETS Pro pada generasi R33 dan R34, yang sampai puncaknya atau yang paling canggihnya berada pada Nissan GT-R R35 dengan tata letak transaxle belakang dan sistem distribusi torsi yang jauh lebih cepat dan juga presisi. Namun, apa sebenarnya yang membuat ATESA ini begitu istimewa? Sampai-sampai sudah lebih dari 3 dekade setelah diperkenalkan ke publik, ATESA ini masih dianggap sebagai salah satu sistem AWD terbaik yang pernah dibuat. Jadi, jika harus memilih satu alasan mengapa ATESA begitu istimewa dibandingkan sistem penggerak 4 roda lainnya, jawabannya tentu aja terletak pada desain dasar yang digunakan Nissan sejak awal pengembangan ATESA itu sendiri. Yang mana walaupun desain dasar teknologi ini sangat sederhana, namun pada akhir tahun 1980-an, teknologi ini justru terdengar sangat revolusioner. Kenapa? Yakni karena pada masa itu sebagian besar sistem AWD akan bekerja secara permanen. Sebagai contoh, ada di mobil yang pertama kali mengenalkan sistem AWD ini, yaitu Audi Quattro generasi awal, di mana mobil ini menggunakan diferensial tengah untuk membagi tenaga secara tetap antara roda depan dan belakang. Selain itu, ada juga Subaru yang menggunakan symmetrical AWD yang juga menggunakan sistem penggerak 4 roda yang aktif sepanjang waktu dengan pembagian torsi tertentu tergantung tipe transmisinya. Walaupun kedua sistem tersebut memang menawarkan traksi yang luar biasa, terutama di jalan licin ataupun gravel, tapi karena sistem itu selalu bekerja secara terus-menerus, tentu aja ada konsekuensi yang harus dibayar. Dimana karena putaran mesin harus menggerakkan lebih banyak poros, gardan, dan juga diferensial, hal ini tentu aja meningkatkan hilangnya tenaga akibat gesekan mekanis. Selain itu, bobot total kendaraan otomatis juga akan ikut bertambah, yang membuat pada kondisi tertentu, mobil akan malah lebih mengalami understeer ketika digunakan. Buat Nissan, karakter seperti itu kurang cocok untuk sebuah GT-R miliknya, karena sejak era Skyline GT-R generasi pertama pada akhir 1960-an, mobil ini selalu dikenal memiliki karakter yang agresif. Oleh karena itu, ketika proyek R32 GT-R dimulai pada pertengahan 1980-an, para insinyur Nissan menetapkan satu tujuan besar. Mereka ingin mempertahankan sensasi berkendara mobil rear-wheel drive, tetapi juga menghilangkan kelemahan utamanya, yaitu hilangnya traksi ketika tenaga mesin terlalu besar. Keputusan ini menjadi semakin penting karena Nissan sedang mengembangkan mesin RB26 DETT, di mana ini adalah sebuah mesin 6 silinder inline 2600 cc twin turbo yang mampu menghasilkan tenaga yaitu di kisaran 276 horsepower di 6000 rpm dan torsi di 353 Nm pada 4400 rpm. Mesin ini juga memiliki potensi modifikasi yang luar biasa untuk para tuner yang ada di dunia. Oleh karena itu, dengan desain mesin bertenaga besar dan juga sangat mudah untuk dituning ini, mesin seperti ini tentu aja akan sangat mudah membuat roda belakang kehilangan traksi ketika pedal gas diinjak penuh. Dan jika mesin ini hanya menggunakan RWD untuk penggerak rodanya, sebagian tenaga mesin justru akan terbuang menjadi putaran ban atau wheel spin. Ketika hal itu terjadi, walaupun mobil memang akan terasa menyenangkan karena si pengemudi bisa melakukan aksi drifting dengan sangat mudah, tetapi minusnya, mobil tidak bisa selalu menjadi yang tercepat.
Karena mesin ini diciptakan untuk dunia balap, yang dimana di dunia balap tenaga sebesar apapun tidak akan berguna jika tidak dapat disalurkan ke permukaan aspal secara efektif. Disinilah desain Ateca itu mulai menunjukkan keunggulannya. Bukannya Ateca ini membagi tenaga secara permanen ke 4 roda, Nissan membuat sistem yang dalam kondisi normal mengirimkan 100% tenaga ke roda belakang. Dan selama mobil melaju lurus di jalan kering dengan traksi yang baik, Ateca akan bekerja layaknya mobil RWD biasa. Hasilnya adalah kemudi yang lebih ringan, lebih presisi, dan juga bebas dari gejala torque steer yang sering muncul pada mobil penggerak roda depan berperforma tinggi. Karakter seperti ini bisa memberikan keseimbangan khas mobil sport buat si pengemudi, dengan bagian belakang yang aktif membantu mengarahkan mobil keluar tikungan. Dan keajaiban Ateca ini akan muncul ketika kondisi mobil sudah mulai dipacu menjadi lebih cepat, di mana ketika komputer mendeteksi kalau roda belakang mulai kehilangan traksi, sensor akan segera mengirimkan data unit ke kontrol elektronik. Dalam hitungan milidetik, kopling multiplate hidrolik di transfer case mulai menyalurkan sebagian tenaga ke roda depan, dan distribusi torsinya tidak dilakukan secara bertahap seperti sistem mekanis konvensional, tetapi dihitung berdasarkan berbagai parameter kendaraan. Pada kondisi tertentu, bahkan sistem dapat membagi tenaga sampai dengan mendekati 50% ke depan dan 50% ke belakang. Dengan kata lain, mobil yang beberapa saat sebelumnya merupakan RWD murni dapat berubah menjadi AWD hanya ketika diperlukan. Dan inilah perbedaan terbesar antara Ateca dengan banyak sistem AWD pada masanya. Lalu kecanggihan dari Ateca ini nggak sampai berhenti di situ aja, karena semua desain AWD yang bisa keluar ketika dibutuhkan ini menggunakan komputerisasi yang cukup di masanya itu, yaitu komputer elektronik 16 bit yang mengendalikan seluruh sistem Ateca ETS. Dan semua ini terasa canggih karena saat Nissan memperkenalkan Skyline GT-R R32 pada tahun 1989, sebagian besar mobil performa di dunia masih mengandalkan komponen mekanis untuk mengatur distribusi tenaga. Diferensial tengah bekerja berdasarkan berpadai putaran roda, lalu kopling akan mengandalkan perubahan viskositas cairan silikon akibat panas, sementara limited slip differential mekanis hanya bereaksi setelah slip benar-benar terjadi. Dengan kata lain, hampir semua sistem pada masa itu bersifat reaktif, tapi Nissan memilih desain yang berbeda yang bahkan jauh lebih canggih, di mana mereka ingin membuat sistem yang mampu memprediksi kebutuhan traksi sebelum kehilangan kendali menjadi terlalu besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ateca ETS diberikan sebuah ECU khusus yang terus memantau kondisi kendaraan setiap saat. Ya, walaupun memang jika dibandingkan dengan komputer otomotif modern yang memiliki prosesor multi-core dan kemampuan menghitung jutaan operasi per detik, komputer 16 bit milik Ateca terlihat sederhana. Tapi ingat, teknologi ini sudah ada pada akhir dekade 1980-an, yang mana teknologi seperti ini merupakan salah satu sistem kendali elektronik yang paling maju yang pernah dipasang pada mobil produksian massal. Dan yang membuat istimewanya lagi, bukan hanya kecepatan prosesornya, tetapi juga jumlah informasi yang dianalisis secara bersamaan. Dan sensor pertama yang menjadi fondasi kerja Ateca adalah sensor kecepatan roda yang berasal dari sistem ABS, di mana ketika mobil berjalan, keempat roda selalu akan dipantau secara individual oleh ECU, dan komputer akan membandingkan kecepatan putaran roda depan dan belakang berkali-kali setiap detiknya. Namun, Nissan menyadari kalau kecepatan roda aja sebenarnya belum cukup untuk menyempurnakan teknologi ini, di mana karena mobil yang sedang menikung pasti akan mengalami gaya lateral yang sangat besar, dan saat mengerem mobil juga akan mengalami gaya condong yang jauh ke depan. Semua kondisi tersebut tentu aja akan mempengaruhi kemampuan ban mencengkeram permukaan jalan. Karena itulah Nissan juga menambahkan salah satu komponen yang paling revolusioner pada masanya, yaitu sensor percepatan atau G-sensor yang dipasang di dekat pusat gravitasi kendaraan. Dengan informasi tersebut, komputer tidak hanya mengetahui apakah ban sedang selip, tetapi juga memahami apa yang sedang dilakukan mobil. Sebagai contoh, ketika Skyline GT-R memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi, sensor lateral G akan langsung mendeteksi peningkatan gaya samping. Walaupun roda belakang belum kehilangan traksi, komputer mulai mempersiapkan sistem AWD karena mengetahui kalau beban pada ban akan segera meningkat. Dengan desain seperti ini, tentu aja membuat Ateca jauh lebih halus dibandingkan sistem AWD yang hanya bereaksi setelah ban mulai berputar sia-sia. Belum lagi ada sensor-sensor lainnya yang membantu sistem Ateca ini akan bekerja lebih smooth, seperti sensor TPS yang langsung connect ke ECU Ateca, lalu sensor sudut kemudi yang bisa membantu Ateca membaca radius kemudi, dan semua sensor itu akan diproses di komputer 16 bit dengan waktu hitungan milidetik. Yang pada akhirnya hal inilah salah satu alasan mengapa Nissan Skyline GT-R R32 mendominasi JGTC dan mendapatkan julukan Godzilla di Australia setelah tampil sangat dominan pada ajang balap Grup A. Karena banyak pengamat menilai kombinasi mesin RB26DETT dan sistem Ateca ETS ini menjadi faktor utama keunggulan tersebut selain sasis dan aerodinamika yang sangat kompetitif. Namun walaupun hasil Ateca ETS ini sangat memuaskan, Nissan tidak berhenti sampai di teknologi itu aja, karena Nissan menyadari kalau distribusi torsi depan belakang saja belum cukup untuk menghasilkan performa maksimal. Pada akhirnya ketika Nissan mengeluarkan GT-R generasi berikutnya, Ateca berevolusi menjadi sistem yang mampu mengatur distribusi tenaga dengan lebih presisi melalui Ateca ETS Pro, yang dipadukan dengan aktif LSD dan super high cast, yang membuat kemampuan menikung GT-R kembali melampaui ekspektasi para pesaingnya di era Nissan R33 dan juga R34. Pada Nissan R35 modern, Ateca ETS juga mengalami evolusi mekanis paling ekstrim yang belum pernah dilakukan pabrikan lainnya, yaitu mesin ditaruh di depan tetapi gearbox ditaruh di belakang untuk mendapatkan distribusi bobot ideal yang mendekati 50/50. Untuk cara kerjanya, drive shaft pertama akan menyalurkan tenaga dari mesin depan ke transmisi belakang. Lalu dari transmisi belakang, unit Ateca ETS akan membagi tenaga dan mengirim sebagian torsi kembali ke roda depan melalui drive shaft kedua.
Dengan demikian untuk sistem ATESA ETS di Nissan R35 bisa dikatakan salah satu sistem ATESA yang paling sempurna yang sulit ditiru oleh pabrikan lainnya di era modern saat ini. Jadi pada akhirnya keistimewaan ATESA sebenarnya bukan sekedar karena sistem ini mampu menggerakkan 4 roda, melainkan keistimewaan sistem ini ada pada cara kerjanya yang sangat cerdas, di mana sistem ini memberikan sensasi berkendara yang tetap linear dan agresif, layaknya mobil rear wheel drive ketika berjalan santai. Namun dengan ATESA, mobil akan mampu menghadirkan traksi maksimal layaknya all wheel drive tepat ketika dibutuhkan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.